your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in myself. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Boleh katakan shalom. Dengan antusias boleh katakan shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik dan Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu memelihara dan bukti nyata pemeliharanya selalu nyata. Katakan amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang pagi hari ini datang dengan segenap kerinduan, boleh lambaikan tangan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Allah kita. Bapak Ibu, saya bersuka cita pagi hari ini kalau boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu. Selamat datang di rumah Tuhan, tempat kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, selama beberapa menit ke depan nikmati hadirat Tuhan. Mari naikkan syukurmu, dan biar Tuhan boleh lawat setiap hati kita, setiap hidup kita. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Yesus baik, kami bersyukur. Sebab kau baik, Yesus baik di hadapanmu. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Mari ucapkan terima kasih Yesus untuk setiap kebaikannya, setiap karya yang Dia buat dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik selamanya. Kasih setiamu di hidupku, Yesus baik, Yesus baik. Tuhan tuh lihat hati kami Tuhan. Biar Tuhan yang tilik hati kami. Kami datang dengan segenap rinduan kami. Untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memerdekakan kami. Ini iman kami Tuhan. Engkau yang baik, Engkau yang mulia. Kami mau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darahmu. Mari nyatakan, telah tebus dosaku. Katakan kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah, Kau yang selamatkan jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Katakan, saat ku masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, bersama ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, selamatkan hidup kami Tuhan, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Dan mari segenap hati saya undang untuk boleh bangkit berdiri, katakan, oleh kuasa darahmu Yesus, amin. Kau tebus dosaku, lingkupiku, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Segenap hatimu, mari nyatakan di hadapan Tuhan, oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar
kuasa darahmu di kayu salib. Yesus Tuhan, Yesus kami mau berseru, kami mau nyatakan, mari sembah Dia. Yesus selamanya, selamanya tetap Yesus yang jadi kekuatan. Biar Kau bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Yesus, namamu Tuhan kami tinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Tetap Yesus yang jadi satu-satunya di hidup kami Tuhan. Jadi kekuatan, jadi pengharapan. Kau berkuasa, Yesus. Yesusku, Kau bertata. Yesus baik, Yesus Kau indah selamanya. Sebab kami tahu bahwa kasih-Mu, karya-Mu yang sempurna yang selamatkan kami. Kau lakukan banyak hal yang begitu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau datang lebih lagi di hadapan-Mu. Kami mau datang lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Segenap hati kami Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Mari nyatakan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari setiap jemaat nyatakan nyanyian pujian bagi Yesus. Pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian
dipuji. Haleluya. Bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu Tuhan besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar dan layak dipuji. Segala hormat penggagungan hanya bagi Yesus di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan kalau waktu yang indah, hari terbaik yang boleh Tuhan kasih untuk kami boleh datang kembali ke rumah-Mu Tuhan. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ibadah kami jadi penuh kuasa karena Yesus boleh hadir di tengah-tengah kami. Dan biar Tuhan yang boleh jamah hati kami melalui praise and worship. Bahkan nanti saat firman Tuhan diberitakan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami. Dan biar Yesus yang beracara di tengah-tengah kami. Sehingga ibadah kami akan penuh kuasa karena kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Dan biar mulut kami boleh menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya percaya Bapak Ibu bersuka cita, amin. Amin. Wah ini kencang sekali karena ada Pak Sam di depan. Baik, saya percaya Bapak Ibu boleh bersuka cita. Kita boleh impartasikan sukacita kita. Boleh salam kiri kanan. Boleh tos mungkin. Depan belakangnya mungkin. Ucapkan selamat hari Minggu. Harinya Tuhan. Dengan sukacita Bapak Ibu silakan boleh duduk kembali. Sebelum saya mulai Bapak Ibu. Kanan kirinya sukacita gak Bapak Ibu? Kasih senyum ya. Ya, saya percaya ini adalah hari terbaik kita untuk kita boleh datang dalam hadirat Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Yuk nyanyi sama-sama yuk. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Bersama-sama akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Sama-sama yuk. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Mari nyatakan. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan. Katakan, walaupun terkoyak, Yesus akan tetap jadi nomor satu di hidup kita. Dengan imanmu sama-sama katakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah
setiamu ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku. Mari setiap jemaat katakan bersama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Mari angkat suaramu. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Bersukacita, amin. Saya undang untuk boleh makin berdiri, sebab Tuhan akan jadi perisaimu dalam kehidupanmu. Boleh tepuk tangannya sama-sama. Yeay. Mari nyatakan pujian ini. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang, dan hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yeah. Sebab Yesus kan jadi perisai kita selama-lamanya. Mari nyatakan kembali pujian ini. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Mari berjalan, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Say, Tuhan, kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Musik puji Tuhan, sebab Dialah perisai kita.
dan dialah kekuatan dan gunung batumu. Berjalanlah bersama dia selama-lamanya. Kita mau nyatakan kembali di hadapan Tuhan sebagai pernyataan iman. Sama-sama ya, kita mau nyanyi ya. Kau meneguhkan langkahku. Sekali lagi katakan. Kau meneguhkan langkahku. Mari berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badan tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Yes, amen. Katakan haleluya. Everybody say haleluya. Siapa lebih dahsyat bagi buat Tuhan, katakan amin. Datanglah dan bertata. Boleh tepuk tangannya yuk. Sebab dialah pelukis cakrawala. Yeay. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Setiap jemaat katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Siapa dia? Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Segenap hatimu katakan bersama. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Everybody say. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say. Yeah. Katakan bersama. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat suaramu katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Ladang bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yes, amen. Great is our God. Percayalah, belenggu dipatahkan dalam nama Yesus. Apapun yang kau alami, kau bisa lewati bersama Yesus. Amin. Musik. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu atas kami. Mari nyatakan bersama. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi katakan. Kami rindukan kuasa
Tuhan agung dan Dia mulia selama-lamanya. Tuhan, mungkin hari-hari kami gak mudah. Mungkin ada pergumulan berat yang lagi kami alami Tuhan. Tapi sepanjang aku ikut Engkau Tuhan, aku harus tahu bahwa aku gak perlu khawatir. Aku gak perlu takut dan cemas. Sebab Kau Allah Immanuel, Kau yang kuatkan kami dan beri pengharapan baru. Bapak Ibu, hari ini saya mau bilang, kau gak perlu takut sebab Dia besertamu. Sebab Dialah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Dengan imanmu, mari bernyanyi sampai imanmu dengar. Dalam kesesakan, Kau buktikan. Sebab Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan kembali, Kau kuatkan aku bertahan. Amin, amin, amin. Kau Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik.
Kami percaya Tuhan adalah Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Allah yang selalu menyertai kami, menolong kami, memberkati kami. Kami percaya Tuhan yang menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang membawa kami kepada kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan untuk itulah kami ada siang hari ini di tempat ini ya Tuhan. Kami bawa hidup kami serahkan hati kami dalam tangan-Mu. Mari ubah dan bentuk kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Untuk itu kami bawa hidup kami Tuhan. Urapi kami, buat kami mengerti kehendak-Mu dengan baik. Terlebih mampukan kami supaya kami bisa hidup di dalamnya. Dan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara siang hari ini? Luar biasa. Ada sukacita, men? Coba lihat kiri kanan dulu saudara kasih. Betulkah ada sukacita di wajah mereka saudara ya? Saya percaya sukacita Tuhan terpancar dengan luar biasa di wajah mereka masing-masing saudara kasih. Amin ya. Kalau masih ada yang belum senyum, saudara kasih coba tanya dia masih hidup, bilang saudara ya. Karena kalau kita hidup saudara kasih wajah harus hidup saudara, amin. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus masih tentang menjangkau jiwa-jiwa saudara. Kalau tadi pagi saya khotbah tentang dipanggil atau menjadi penjala jiwa saudara kasih. Hari ini saudara kasih saya mau bagi firman Tuhan dengan tema jangan menghindar dari panggilan Tuhan saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus temanya adalah jangan menghindar dari panggilan Tuhan saudara terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus kita mau belajar firman Tuhan bersama saudara. Dari kisah seorang yang mencoba menghindar saudaraku terkasih dari panggilan Tuhan. Dan ternyata saudara terkasih dia mengalami sesuatu atau pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang membuat dia kembali kepada panggilan Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dulu saudara kasih. Coba bilang sama dia kita gak boleh lari dari panggilan Tuhan. Bilang sekasih ya. Haleluya saudaraku terkasih. Karena ini penting sekali saudara. Baik mari sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Dalam Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-17 saudaraku terkasih. Yunus 1 ayatnya yang ke-17 saudara. Mari buka firman Tuhan saudara yang bawa Alkitab. Buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone, buka handphone sucinya, saudara kasih, amin. Karena semua harus suci, saudara. Yang gak bawa Alkitab, handphone gak ada Alkitabnya, masih pakai Nokia 3310, saudara. Saudaraku terkasih, boleh lihat ke depan, saudara, amin ya. Ada ditulis besar-besar, jadi kita bisa baca masing-masing dengan jelas, saudara, amin. Dan kalau misalnya lihat depan, kau rabun jauh juga rupanya juga, saudara kasih, gak apa-apa. Boleh lihat kiri kanan, saudara kasih, berbagilah firman Tuhan, saudara ya. Karena kalau firman Tuhan saja kau pelit, apalagi yang lain, saudara kasih itu. Saudaraku terkasih jadi lihat kiri, kalau kiri nggak bawa lihat kanan. Kanan nggak bawa juga, saudaraku terkasih tepuk pundak mereka bilang lain kali kalau ibadah, saudara kasih. Kita jangan duduk sebelahan ya, bilang saudara ya. Supaya kita bisa baca firman saudara, amin. Kalau kiri kanan nggak bawa juga dengar saja baik-baik. Karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, jadi cukup dengar saja, konsen dengar, pasti diberkati Tuhan, amin. Tapi kalau misalnya kau budak juga, saudaraku terkasih, nah yang budak boleh tidur, saudara ya. Saudaraku terkasih 30 menit sampai 45 menit ke depan, saudara boleh tidur, lumayan itu saudara terkasih ya. Lumayan melegakan saudara. Baik, Yunus 1 ayat 17 yang sudah dapat katakan amin. Baik. Yuk kita baca sama-sama dengan suara kencang karena cuma satu ayat saja. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Perhatikan firman Tuhan bilang, saudara terkasih, atas sepenentuan Tuhan. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang membuat. Maka Yunus masuk ke perut ikan, saudaraku terkasih. Selama 3 hari 3 malam kata firman Tuhan, betul? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya semua cerita tentang Yunus ini pasti tahu, betul? Apalagi yang dari Kristen, dari kecil sudah Kristen, saudaraku terkasih, pasti sering dengar kisah tentang Yunus di sekolah minggu, saudara.
Karena kisah Yunus ini adalah kisah yang sangat menarik bagi anak-anak. Guru sekolah minggu biasanya sering ceritakan ini, saudara kasih. Kalau dia nggak persiapan, cerita Yunus lagi, saudara kasih ya. Kalau dia disuruh ngajar besoknya tiba-tiba atau nggak ada persiapan, Yunus lagi, saudara kasih toh. Jadi kita tahu banget cerita tentang Yunus, saudara. Yunus, saudaraku terkasih, disuruh Tuhan pergi ke Niniwe supaya dia mau orang Niniwe waktu itu saudara terkasih bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dia nggak mau, saudara. Dia pikir dalam hati enak aja mereka, saudaraku terkasih. Dulu saya berpikir-pikir, saudara, kenapa dia nggak mau pergi ke Niniwe, saudara terkasih, betul? Saudaraku terkasih, ternyata setelah besar saya pelajari, saudara terkasih, rupa-rupanya, saudara, Niniwe ini, saudaraku terkasih, ibu kota Asyur, saudaraku terkasih. Tahu Asyur? Kalau dengar kata Asyur, saudara terkasih, kita tahu Asyur adalah bangsa yang paling sering menjajah bangsa Israel. Membuat mereka menderita, membuat mereka sengsara, menyiksa mereka habis-habisan. Kalau sekarang Niniwe, saudara terkasih, itu adalah bangsa, kota, saudara terkasih, negara Irak sekarang, saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku, Yunus disuruh pergi ke sana, tapi Yunus bilang, oh nenek moyang kita dulu dijajah sama mereka, dihancurin sama mereka. Mungkin memang sekarang waktunya Tuhan hajar mereka, jadi saya nggak akan pergi ke sana. Saya lari ke tempat lain saja. Dia cari tiket kapal, saudaraku terkasih, adanya ke Tarsis, saudara. Waktu dia pergi ke Tarsis, rupa-rupanya Tuhan marah sama dia. Tuhan suruh ke Niniwe, kau malah pergi ke tempat lain. Langsung dilempar ke dalam pelut ikan, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, jadi begitu ceritanya. Yang sudah lupa, saudaraku terkasih, begitulah cerita tentang Yunus kira-kira, saudara. Nah, perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih. Ketika kita tahu Yunus berada di perut ikan, saudara terkasih, ada hal penting yang harus kita pahami baik-baik. Apa itu, saudara? Coba slide-nya lanjut. Banyak orang, saudara terkasih, tidak menganggap panggilan Tuhan itu adalah hal yang serius bagi mereka. Saudara dengar, kalau kita lihat kisah Yunus tadi, saudara kasih, sekarang kita paham kalau Tuhan panggil kita, kalau Tuhan tetapkan kita melakukan sesuatu, kalau Tuhan mau kita hidup dalam kehendaknya, ini bukan panggilan sembarangan, saudara kasih. Ini tidak main-main, saudara. Ini panggilan serius bagi kita. Apa yang diinginkan Tuhan untuk kita hidupi dalam hidup kita, itu serius Tuhan ngomong sama kita, saudara. Dan tidak main-main, saudara kasih. Pengalaman Yunus ini, sudah terkasih, harus mengajar kita bagaimana kita menghargai dan merespon setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku terkasih, kalau kau tahu, saudara terkasih, kau dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidupmu. Mungkin bukan pelayan Tuhan yang di mimbar ini, saudara. Mungkin bukan pengkhotbah, saudaraku terkasih. Tapi Tuhan panggil engkau untuk mungkin bercerita tentang Kristus kepada orang lain. Atau Tuhan panggil kau untuk memberkati orang lain. Atau Tuhan panggil kau, saudara kasih, untuk melayani hal-hal yang biasa di mata manusia. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, ini panggilan serius. Ini panggilan serius dalam kehidupan kita. Coba lihat kiri kanan, bilang panggilan serius, saudara kasih. Jadi waktu kau melayani Tuhan, jangan main-main, serius, saudara kasih. Walaupun saudaraku terkasih, pelayananmu cuman penerima tamu, saudara terkasih, kau harus respon dengan serius. Jangan gara-gara cuman penerima tamu kau pikir, cuman penerima tamu, udahlah biasa aja, nggak usah wangi-wangi, saudara terkasih tuh. Kalau perlu nggak mandi juga nggak apa-apa, saudara terkasih. Jangan main-main, itu serius. Kalau saudara nggak mandi bau di depan sana, saudaraku terkasih, jemaat nggak mau datang lagi ke gereja, saudara terkasih. Baru mau masuk saja udah bau Pak Pendeta, saudara tuh. Saudara cuma dipanggil, saudaraku terkasih, cuma bawa kolekte. Saudara jangan main-main, itu serius. Senyum pembawa kolekte itu berdampak besar, saudara terkasih, betul ya? Semakin bagus senyumnya, semakin besar kolekte, saudara terkasih. Jangan kau mungkin sembahin kolekte, saudara terkasih, wajahnya seram, menakutkan, saudara terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih, apapun yang Tuhan panggil dalam hidup kita untuk kita kerjakan, dalam aktivitas kita, mungkin bukan di gereja, di kantor, di pekerjaan, di rumah, dimanapun kau berada, saudara dengar, kau harus meresponnya dengan serius. Karena Tuhan tidak pernah main-main memanggil kita. Amin. Nah, hari ini saudaraku terkasih, dari pelajaran ini, saudara, yang kita lihat dari apa yang dialami oleh Yunus ini, saudara terkasih, saya mau bagi buat saudara ada 3 pelajaran penting yang harus kita perhatikan baik-baik. Slide lanjut. 3 pelajaran penting, saudara kasih, yang harus kita perhatikan bagi kita
Walaupun Yunus sudah mengalaminya, saudara kasih, kita harus belajar dari apa yang dialami Yunus tentang panggilan Tuhan bagi kita. Amin. Apa itu saudara kasih? Yang pertama, mari lihat saudara kasih Yunus 1 ayat 3, saudara. Ini pelajaran pertama yang harus kita perhatikan dari kisah Yesus, kisah Yunus tentang panggilan Tuhan atas hidupnya, saudara. Yunus 1 ayat 3 firman Tuhan bilang begini, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Coba perhatikan baik-baik saudaraku terkasih. Perhatikan firman Tuhan bilang Yunus sengaja menjauhkan dirinya dari panggilan Tuhan, dari hadapan Tuhan. Dia sengaja lari, dia melakukan dengan kesadaran supaya dia jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku terkasih, pelajaran pertama, dengar baik sekali lagi. Yang pertama, slide selanjutnya. Yang pertama saudaraku terkasih, tidak ada alasan yang boleh membuat kita menghindar dari panggilan Tuhan atas hidup kita. Pelajaran penting pertama, dengar, saya kasih tahu buat saudara, kalau Tuhan sudah tetapkan engkau untuk melakukan sesuatu, saudara dengar, tidak boleh ada alasan apapun saudara kasih. Tidak boleh ada alasan yang membuat engkau untuk menghindar dari panggilan Tuhan. Jangan main-main saudara kasih sama Tuhan. Jangan main-main. Ada banyak orang saudaraku terkasih sudah dapat hukuman dulu baru sadar. Jangan saudara kasih. Karena kita kalau sudah dapat hukuman dulu saudara kasih, pemulihannya butuh waktu panjang. Betul? Betul? Saudaraku terkasih, jangan dihukum dulu baru ngerti. Saudara tahu saudara kasih kuda? Tahu kuda enggak? Kuda, tahu kuda enggak saudara kasih? Horse. Kayaknya saudara bahasa Indonesia sudah nggak tahu saudara kasih maksudnya. Kuda tahu kan saudara kasih? Kuda saudara kasih harus dipukul dulu baru jalan. Betul? Saudara dengar, kita bukan orang yang begitu. Kita ini manusia yang diberi Tuhan hikmat, kepintaran, kemampuan berpikir dengan baik. Saudaraku terkasih, waktu Tuhan panggil kita dan kau tahu itu panggilan Tuhan atas hidupmu, jangan keraskan hatimu. Lakukan saja. Tapi susah Pak Pendeta, tapi berat Pak Pendeta. Saudara dengar, saya sibuk Pak Pendeta, saya punya banyak kerjaan Pak Pendeta. Saudaraku terkasih, jangan sampai Tuhan buat kau kehilangan kesibukanmu. Baru kau datang sama Tuhan. Kalau Tuhan panggil engkau, lakukan semaksimal mungkin yang bisa kau lakukan dalam kehidupan. Jangan tunggu kau kehilangan kesibukanmu karena kau merasa kau sibuk lalu kau tidak mau melakukan panggilan Allah. Tuhan hilangkan kesibukan baru kau stres, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang pengen diberkati. Waktu mereka belum punya apa-apa, lalu mereka dekat dengan Tuhan, berdoa sama Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi ketika diberkati Tuhan, berkat yang mereka dapat justru menjauhkan mereka dari Tuhan. Betul? Hari ini dengar baik saudara kasih. Waktu Tuhan panggil kita dan tetapkan sesuatu hal yang penting dalam hidup kita untuk kita lakukan. Jangan ada yang menghalanginya. Lakukan dengan segenap hatimu, semampumu. Sisanya Tuhan yang sempurnakan dalam hidup saudara. Amin. Slide selanjutnya. Banyak orang saudaraku terkasih yang menghindar dari panggilan Tuhan karena alasan pribadi yang mereka anggap wajar dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan memilih memanggil kita untuk melakukan sesuatu, maka sesungguhnya Tuhan pasti akan perlengkapi kita dan sertai kita untuk menyelesaikan apa yang Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Ini prinsip saudara kasih. Kau enggak usah khawatir saudara. Kalau Tuhan panggil engkau untuk melakukan sesuatu yang kau anggap tidak mampu dalam hidupmu, kau dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah panggil orang yang tidak bisa melakukan apa yang dia suruh kerjakan. Betul? Coba saudara lihat saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak orang saudaraku terkasih merasa kelemahannya saudara. Adalah hal
yang membuat dia rasa-rasanya tidak pantas untuk melakukan tugas panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Hati-hati, saudara kasih. Coba lihat 1 Petrus 2:9. Dengar firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan berkata, saudara kasih dengar baik. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Lalu selanjutnya apa katanya? Dari Dia. Dengar, ini penting saudara kasih. Saudara dengar, Allah pengen kau melakukan sesuatu perkara-perkara besar. Kalau bicara perkara besar berarti sesuatu yang kau anggap tidak mampu kau lakukan, tidak bisa kau kerjakan, tidak mungkin kau lakukan. Tetapi firman Tuhan bilang itu bukan darimu, tetapi Allah yang akan mengerjakannya lewat kehidupan saudara. Jadi tidak ada alasan saudara kasih untuk engkau bisa lari dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara. Kau mungkin merasa tidak mampu, tapi kalau Tuhan panggil engkau dengar, Tuhan mampukan saudara. Kau mungkin merasa tidak bisa, tapi kalau Tuhan yang panggil engkau, dengar baik, Tuhan yang akan membuat engkau bisa. Jadi tidak boleh ada orang saudara kasih waktu dia tahu Tuhan panggil dia untuk melakukan sesuatu, lalu dia bilang, nggak mungkinlah saya bisa. Nggak mungkinlah saya mampu. Coba slide selanjutnya, saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara. Kelemahan, kekurangan kita, ini tidak boleh jadi alasan untuk menolak rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena hampir semua anak-anak dan tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang-orang yang punya kelemahan di bidang di mana Tuhan panggil mereka. Betul? Lihat tuh Musa. Dipanggil Tuhan jadi pemimpin, tapi dia gagap berbicara. Tahu gagap berbicara? Kayak siapa tuh yang dulu viral itu, Ajis Gagap. Jadi kalau dia ngomong, saudara-saudara, betul ya? Kita betul ya? Saudara bisa bayangkan kalau bos saudara gagap, lalu dia kasih ceramah buat saudara, kasih briefing setiap pagi, harusnya 15 menit jadi 15 jam. Betul ya? Karena lama ngomongnya, saudara. Kita kalau lihat orang gagap berbicara, saudara, dalam hati kita juga sebagai manusia, nggak pantas ini orang jadi pemimpin, betul? Tapi Musa dipakai Tuhan menjadi pemimpin besar. Pemimpin satu bangsa yang tegar tengkuk, dipakainya pemimpinnya gagap berbicara. Musa. Saudara lihat saudara kasih bagaimana Tuhan memilih Yeremia. Yeremia dipilih anak muda, saudara kasih anak generasi muda yang tidak pantas menjadi pemimpin. Tapi Tuhan pilih karena Tuhan tahu dan Tuhan lengkapi dia dengan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin, saudara kasih. Jadi kau anak-anak muda, saudaraku terkasih, dengar firman Tuhan bilang. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena kalau Tuhan mau pakai saudara, Tuhan bisa perlengkapi saudara dengan kemampuan yang luar biasa. Saudara lihat Gideon, saudara kasih. Gideon dipilih dari bangsa yang terkecil di antara orang Israel. Mungkin suku-suku yang besar akan bilang siapa dia? Tapi Tuhan pilih dia menjadi pemimpin yang hebat. Membawa banyak kemenangan bagi bangsa Israel. Coba saudara lihat, saudaraku terkasih, Daud. Orang yang tidak pantas menjadi raja. Karena biasanya di ladang cuman bawa kambing domba. Cuman pelihara kambing domba. Tapi ternyata di antara kakak-kakaknya yang sudah sering perang, saudara kasih, Tuhan malah pilih dia. Di mata manusia dan bahkan waktu Samuel datang ke rumah Isai waktu itu, saudara kasih. Di mata Isai, di mata Samuel dan Isai, mereka berpikir kakak-kakaknya Daudlah yang pantas jadi raja. Tapi Tuhan bilang sorry. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia lihat rupa, tapi Allah lihat hati. Hari ini saudaraku terkasih, siapapun kita, kalau Tuhan panggil engkau menjadi alatnya untuk melakukan sesuatu dalam kehidupanmu, kau jangan berkecil hati, apalagi merendahkan dirimu. Karena bagi Tuhan, kalau Dia yang bekerja, tidak ada yang kecil yang tidak akan bisa diangkat untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Hari ini jangan menganggap dirimu biasa-biasa saja karena kau melihat kau sederhana. Saudara dengar, kalau Tuhan yang panggil saudara, Tuhan yang akan buat engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Saudaraku, itu yang pertama.
Yang pertama kalau Tuhan tahu, kalau kau tahu Tuhan panggil engkau, yang pertama dengar saudara kasih, jangan ada kelemahan dan kekurangan yang menghalanginya. Melangkah saja, Tuhan yang akan berkati engkau menjadi alatnya yang luar biasa. Yang kedua saudara kasih, pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari Yunus tentang panggilan Tuhan atas hidup kita. Mari lihat Yunus 1 ayat 4 sekarang saudara kasih. Yunus 1 ayat 4 firman Tuhan berkata begini. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Coba saudara bayangkan saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dipikir sama si Yunus waktu itu saudara. Waktu dia pergi lari ke Tarsis, saudara kasih dalam hatinya, selamat saya saudara kasih. Saya lari dari apa yang berat yang harus saya kerjakan dalam hidup saya. Saya bisa melalui semuanya, meninggalkan semuanya. Dan mau hidup tenang saja, biar mereka dihajar sama Tuhan. Itu pikirannya Yunus. Dia nggak pernah kepikir, saudara kasih, bahwa di tengah laut nanti akan ada badai. Di tengah laut saudara kasih akan ada masalah. Di tengah laut akan ada persoalan. Dia berpikir dia akan aman. Tapi ternyata waktu dia mencoba melarikan diri. Di saat itulah Tuhan menurunkan angin ribut yang tidak pernah dipikir oleh Yunus pada saat itu. Artinya apa? Yang kedua dengar. Waktu Tuhan panggil engkau dalam panggilan khusus dalam kehidupanmu. Maka yang kedua yang harus kau ngerti. Menghindar dari panggilan Tuhan. Itu akan mendatangkan masalah atas hidup kita. Ada banyak orang justru melayani Tuhan, mereka pikir mereka akan memiliki masalah. Enggak saudara kasih. Dengar saya kasih tahu buat saudara. Kalau kau percaya Tuhan yang pelihara hidupmu, semakin kau dekat dengan Tuhan, justru semakin aman hidup saudara. Coba saya mau tanya buat saudara, berkat saudara datangnya dari mana? Grup A kayaknya kurang kencang, kayaknya kurang yakin saudara kasih sebetulnya. Grup A, berkat saudara datangnya dari mana? Dari Tuhan. Grup B, berkat saudara datangnya dari mana? Tuhan. Grup C, berkat saudara datangnya dari mana? Kalau saudara tahu berkatmu datangnya dari Tuhan, maka logika yang benar harusnya bagaimana? Harusnya kita dekat kepada sumber berkat atau menjauh? Dekat. Ini logika sederhana saudara kasih. Kalau kau sadar bahwa berkatmu datang dari Tuhan, jangan jauhkan dirimu dari panggilan Tuhan. Tapi kalau saya melayani Pak Pendeta, capek Pak Pendeta. Kalau saya harus hidup, apa itu? Apa itu yang kalian suka doa itu hari Rabu? DKP apa namanya? Apa? Terobosan doa. Kalau ikut itu lagi Pak Pendeta, saya pulang aja Pak Pendeta, sudah sampai jam 7. Itu kalau nggak macet Pak Pendeta. Kalau macet, Pak Pendeta nggak tahu. Kalau Pak Pendeta jadi saya, pulangnya susah, perginya susah. Kurus Pak Pendeta setahun saja. Saudara. Tambah lagi harus ke gereja lagi Pak Pendeta. Ya ampun, habis kali saya bisa mati kali saya Pak Pendeta. Cepat mati pasti saya, kelelahan, kecapean. Itu pikiran saudara. Pikiran Tuhan beda saudara. Justru di tempat yang kau anggap sulit lah, kau akan menemukan kemudahan sehingga kau sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan kemudahan bagi saudara. Ini yang harus kau pahami baik-baik. Ada banyak orang pikir saudaraku terkasih, aduh Pak Pendeta sudah lelah Pak Pendeta kerja. Sebelum tidur udahlah langsung tidur saja, nggak usah doa lagi. Lumayan Pak Pendeta kalau saya doa setengah jam loh. Tidur setengah jam. Bisa lebih hemat, lebih bagus, istirahat lebih panjang. Mungkin lebih menyehatkan. Itu pikiranmu, saudara kasih. Justru waktu kau doa sebelum tidur, setengah jam. Atau mungkin lebih dari 1 jam kau berdoa. Hilang waktu istirahatmu 1 jam. Tapi dengar Tuhan akan gantikan dengan kekuatan baru. Lebih dari apa yang kau dapat dalam 1 jam, saudara kasih. Itu cara kerjanya Tuhan. Kalau kau sadar saudara kasih bahwa mendekat kepada Allah, kau mendekat kepada sumber berkat, kenapa kau menjauh dari Tuhan? Hari Minggu hujan Pak Pendeta, nggak usah datang gereja. Nanti demam lagi saya. Dengar, justru di rumah kau kena AC demam saudara kasih. Kau berpikir saudara kasih, kau bisa datangkan kesehatan bagi saudara. Kau lupa yang kau percaya adalah kesehatan datangnya dari Tuhan. Ada banyak anak Tuhan sudah terkasih, pengennya Tuhan tidak hitung-hitungan memberkati dia, tapi dia hitung-hitungan sama Tuhan. Betul? Coba lihat kiri kanan bilang, jangan pura-pura nggak tahu kau bilang sekasih, betul ya? Saudaraku terkasih, banyak anak Tuhan begitu saudara kasih.
Pengennya saudara kasih Tuhan gak hitung-hitungan sama dia. Kalau bisa Tuhan jor-joran sama dia. Tapi dia gak mau jor-joran sama Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan pun kusentilin kau setiap hari saudara kasih. Betul ya? Maunya enak sendiri saudara kasih. Kalau Tuhan panggil saudara dan kau tahu saudara kasih bahwa berkat itu datangnya Tuhan. Mendekatlah sama Tuhan. Kalau perlu ada ibadah apapun, komsel hari Selasa, DKP hari Rabu, Jumat ibadah doa, Sabtu doa pagi, datang setiap hari saudara kasih. Kau dekatkan dirimu sama Tuhan, di situ Tuhan berkati saudara luar biasa. Pengen diberkati tapi malas dekat sama Tuhan. Pengen kau dapat sesuatu dari orang lain, tapi kau malas dekat dengan orang. Mana mungkin kau diberkati, betul? Coba ya saudara kasih. Saya mau tanya buat saudara, kira-kira. Orang yang paling enak, paling gampang atau paling mudah kau percayakan sesuatu, kau berkatkan sesuatu, kira-kira siapa? Orang yang dekat dengan kau atau orang yang jauh dari saudara? Yang dekat, itu logikanya sederhana saudara kasih. Sederhana itu logikanya. Kita kadang suka lupa. Kalau kau pengen diberkati berarti jangan jauhkan dirimu dari Tuhan. Kalau Tuhan panggil saudara, bagimu mungkin sulit, kerjakan. Karena Tuhan sedang mengerjakan berkat yang besar dalam hidup saudara. Amin. Slide lanjut. Maka saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menolak panggilan Tuhan atas kehidupan kita itu sama artinya dengan melanggar perintah dan ketetapannya atas hidup kita. Kau tolak panggilan Tuhan, kau menjauhkan diri dari Tuhan, itu sama dengan kau menolak ketetapannya dan melanggar perintah Tuhan, itu dosa. Dosa hukumnya adalah kematian. Berarti kalau Tuhan panggil saudara lalu kau tolak panggilan Allah, itu sama artinya dengan bunuh diri. Banyak orang Kristen pengen diberkati tapi ujung-ujungnya justru bunuh diri saudara. Mereka nggak mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Saudara hari ini dengar, tidak ada prediksi orang tahun 2026 ini menjadi tahun yang luar biasa baik. Betul? Semua prediksinya jahat saudara kasih. Semua prediksinya mengerikan. Dan bukan itu saja, coba saudara lihat. Bukan cuma prediksi, seolah-olah kalau kita lihat realita yang terjadi, memang kayaknya mirip seperti prediksi itu. Perang di mana-mana. Kemarin Amerika serang Venezuela. Lalu minyak mulai mahal. Sebentar lagi semua akan mahal saudara kasih. Seolah-olah prediksi itu saudaraku terkasih benar, akan susah hidup kita kayaknya. Saya mau kasih tahu bos, sekali lagi. Kalau kau percaya sukacita, berkat dan kemenangan datangnya dari Tuhan, kau dekatkan dirimu dengan Tuhan, jangan ke prediksi itu. Karena Tuhan yang memberkati engkau dengan berkat yang luar biasa. Ingat kata Daud saudara kasih? Di dalam Mazmur pasal 23, kalau Tuhan gembalamu, maka engkau tidak akan kekurangan. Betul? Betul? Saudara dengar salah satu dari ayat, 5 ayat itu saudara kasih, salah satu ada ayat yang menarik. Firman Tuhan bilang begini saudara kasih, Tuhan menyediakan makananku di hadapan apa katanya? Di hadapan lawan-lawanku. Maksudnya apa? Waktu kau dekat dengan Tuhan, kau jadikan gembala, jadikan Tuhan menjadi gembala dalam kehidupanmu, kau juga akan ketemu dengan pergumulan orang-orang yang benci dengan saudara, orang-orang yang berusaha menaklukkan engkau, orang-orang yang berusaha membuat engkau rusak, jatuh dan segala macam. Tapi firman Tuhan bilang kalau kau jadikan Tuhan jadi gembala dalam hidup saudara, kau tidak akan kekurangan sebab di hadapan mereka Tuhan akan tetap memberkati engkau berlimpah-limpah luar biasa. Amin saudara. Maka hari ini jangan jauhkan dirimu dari Tuhan. Dekatkan dirimu dari Tuhan. Roma 6 ayat 23, dengar firman Tuhan bilang. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengar baik-baik. Sebab upah dosa ialah maut. Kalau kau berdosa, nggak usah prediksi orang, nggak usah jelek. Bagus pun prediksi orang untuk tahun ini. Kalau kau hidup dalam dosa, tetap firman Tuhan bilang kau akan menerima kehancuran. Tapi orang mau prediksi apapun tentang tahun ini, kalau kau dekatkan dirimu kepada Tuhan, Tuhan janji karunia Allah akan tetap menjadi bagian dalam hidupmu.
apapun keadaannya. Karena berkat dan kemuliaan dan kemurahan itu datangnya dari Tuhan saja. Amin. Untuk itu saudaraku terkasih, yang kedua, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menjauh dari panggilanmu. Kalau Tuhan panggil engkau menjadi anaknya yang setia, setia terus kepada Allah. Amin. Selanjutnya, maka mengikuti panggilan Tuhan kadangkala juga akan membawa kita kepada penderitaan. Namun pasti akan berakhir pada kemenangan dan sukacita yang besar. Perhatikan baik-baik saudara kasih, mengikut Tuhan itu memang kayaknya berat, memang kayaknya susah, memang kayaknya ada pengorbanan, memang kayaknya ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan dengan ekstra dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan bilang, kalaupun hari ini kau menderita, kalaupun hari ini kau merasa sengsara, kalaupun hari ini kau merasa susah dalam hidup saudara, firman Tuhan katakan itu belum ujungnya, itu belum akhirnya. Karena akhirnya firman Tuhan janji, orang yang percaya dan tetap setia kepadanya akan beroleh kemenangan dalam kehidupannya. Amin. Jadi hari ini kalau masalahmu masih banyak, persoalanmu masih banyak, itu belum ujungnya. Lihat kiri kanan, bilang belum ujungnya. Ya. Saudaraku terkasih, kita masih perlu berjalan. Kita masih perlu melangkah. Sebaliknya menghindar dari panggilan Tuhan kadangkala membuat kita terlihat nyaman kayak Yunus. Menghindar dari panggilan Allah kayaknya aman hidupnya, kayaknya akan lebih tenang, kayaknya akan lebih ringan, kayaknya akan lebih luar biasa diberkati. Justru waktu kau menghindar dari panggilan Tuhan, kau sedang mengarah kepada satu hal yang mengerikan dalam hidup saudara. Amin. Jangan ukur berkat Tuhan dari apa yang kau miliki hari ini. Jangan pernah berpikir karena orang banyak hartanya lalu dia diberkati. Jangan saudara. Karena banyak orang yang jauh lebih kaya darimu, ternyata hidupnya lebih susah darimu. Berkat yang sesungguhnya adalah ketika kau penuh dengan ucapan syukur, bisa hidup damai, hidup sukacita dalam semua yang sedang kau alami dalam kehidupanmu. Kalau hari ini kau rasa berat, kalau hari ini kau merasa kok kayaknya luar biasa, mengerikannya hidupku, mungkin kau sedang naik, sedang diangkat Tuhan lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena yang namanya tanjakan itu berat, betul? Justru kalau kayaknya hidupmu enak-enak aja, kayaknya nggak punya persoalan, aman-aman saja, berdosa tetap aman, melakukan hal yang jahat tetap kayaknya tidak ada yang ketahuan. Hati-hati, jangan-jangan kau lagi turun. Karena belum tergeletak saja, saudara kasih. Nanti pas tergeletak baru terasa, saudara kasih. Hati-hati, saudara kasih. Hari ini tidak usah pikirkan apa yang sedang kau alami dalam hidup. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan pertunjukkan kepada saudara apa yang dikerjakannya dalam kehidupan saudara. Amin. Maka yang kedua, sekali lagi saudaraku terkasih, jangan pernah menghindar dari panggilan Tuhan. Karena kalau kau menghindar, kau sedang bunuh diri, saudara kasih. Kau sedang membawa dirimu kepada kehancuran. Karena tidak ada kebaikan kecuali di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, yang ketiga, dan terakhir saudara kasih. Terakhir, jangan lupa terakhir harus kencang saudara kasih ya. Supaya yang buta melihat saudara kasih. Dan tadi yang diizinkan tidur, bangunlah sekarang saudara ya. Karena kita sudah mau pulang saudara kasih ya. Saudaraku terkasih yang terakhir, coba saudara lihat Yunus 2 ayat 9 dan 10. Dengar firman Tuhan ini saudara. Yunus 2 ayat 9-10 firman Tuhan bilang, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara dengar yang ketiga yang menarik. Ada harapan saudara kasih. Buat yang ternyata kita ada orang yang sudah mulai lari dari panggilan Tuhan. Harapannya apa? Slide selanjutnya. Selalu ada pengampunan bagi setiap orang yang mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan.
Saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih. Yunus setelah dia di perut ikan, dia merasakan mengerikannya di perut ikan. Saya nggak tahu bagaimana rasanya di perut ikan, saudara kasih, betul ya? Karena saya belum pernah di perut ikan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, Yunus terkasih waktu di perut ikan ternyata mengerikannya. Lalu dia bernasar, saudara. Dia bernasar kepada Tuhan dan dia bilang sama Tuhan, nanti aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Apa yang kunasarkan ini akan kubayar kepada Tuhan kalau aku masih punya kesempatan. Lalu Tuhan melihat hatinya yang tulus. Dia dimuntahkan dari perut ikan. Saudara dengar, kalau hari ini kau merasa kau sudah jauh dari Tuhan, aduh Pak Pendeta, saya sudah jauh dari Tuhan nih, aduh saya sudah sering tinggalkan Tuhan, aduh iya betul juga ya, saya sudah sering melakukan hal yang tidak berkenan, oh iya saya sudah lebih sering memilih kepentingan saya daripada kepentingan Tuhan. Saudara dengar, enggak usah sedih, enggak usah khawatir, enggak usah putus asa. Yang ketiga, ada harapan bagi engkau yang mau berbalik kepada Tuhan. Bagi yang mau bertobat, datang kepada Tuhan. Kenapa? Selanjutnya, karena Allah itu kasih, sehingga tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak mengampuni orang yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Ini Tuhan kita luar biasa. Asal kau dengan tulus mau balik sama Tuhan, tidak ada alasan buat Tuhan untuk menolak. Asal hatimu tulus berbalik kepada Tuhan. Cuman sayangnya kita, saudaraku terkasih, yang sering terjadi beda. Kita minta ampun sama Tuhan, kita minta supaya Tuhan tolong kita, itu bukan karena kita pengen bertobat. Karena terlalu berat masalahnya. Betul ya? Ayo jujur, saudara kasih ya. Waktu kau berseru-seru kepada Tuhan, karena pengen bertobat, atau karena terlalu berat pergumulannya. Karena terlalu sakit penderitaannya. Karena terlalu mengerikan yang kau alami hari ini. Makanya kau datang sama Tuhan. Tuhan tolong lepaskan aku dari semua ini. Supaya aku datang kepadamu. Aku berserah kepadamu. Tapi seringkali orang setelah ditolong oleh Tuhan. Justru saudaraku terkasih. Mereka jauh dari Tuhan kembali. Betul? Jangan sampai kau melakukan hal yang sama. Karena sesuatu yang akan lebih mengerikan datang kepadamu. Banyak orang kalau sudah sakit. Nasarnya banyak, betul enggak? Saya pernah saudaraku terkasih dipanggil untuk berdoa sama seorang ibu. Ibu ini masih muda, tapi dia kayaknya kena kanker. Saya lupa rahim atau kanker apa, pokoknya di perut lah. Jadi perutnya besar, dia kurus, saudara terkasih. Lalu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus sampai di sana. Ini bukan jemaat saya karena saya nggak ada gereja, saudara, betul ya. Saudaraku terkasih, tapi karena ada yang kenal dengan saya, saudara kasih tahu. Lalu minta supaya doakan dia, kita datang saudara. Sampai di rumahnya saudara kasih waktu mau berdoa, saudara terkasih. Si ibu ini bilang sama saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya janji Pak Pendeta, kalau Tuhan sembuhkan saya akan setia sama Tuhan, taat sama Tuhan. Dan saya mau menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Manis enggak janjinya? Manis, betul ya. Cuman saya bilang gini sama ibu itu, Bu, kalau mau dekat dengan Tuhan, tidak usah banyak janji. Dan kenapa baru sekarang, saudara kasih, betul ya? Kenapa setelah berat hidupnya, kankernya stadium sekian, saudara kasih, baru dekat dengan Tuhan. Kenapa tunggu sembuh, baru mau dekat dengan Tuhan, janji taat sama Tuhan. Kenapa enggak dari sekarang? Lalu dia bilang, iya Pak Pendeta, saya mulai hari ini sudah komitmen. Pokoknya saya mau menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Ya sudah, semoga Tuhan menyembuhkan. Dan kau melakukan apa yang kau janjikan kepada Tuhan. Saya berdoa, bulan berikutnya dipanggil Tuhan. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, paling tidak dia tahu, saudara kasih. Kalau dekat dengan Tuhan itu bukan tunggu sembuh. Bukan tunggu sehat. Makanya kalau sakit, jangan minta saya doain. Saudara kasih, betul ya? Nanti dipanggil juga, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari kau mengalami apapun yang berat dalam hidupmu. Mulai saat itulah kau dekatkan dirimu pada Tuhan. Gak usah banyak janji. Gak usah banyak nasar dan segala macam. Buktikan kalau kau siap
diberkati dan dipakai Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa. Amin. Menjadi alatnya Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang dan menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Coba saudara lihat ayat ini, slide selanjutnya. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan bilang begini. Carilah Tuhan selama apa katanya? Selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihinya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Perhatikan ayat ini baik-baik saudara kasih. Perhatikan ayat ini baik-baik saudara. Tuhan akan tolong saudara, enggak usah khawatir, Tuhan akan berkati engkau. Tapi dengar firman Tuhan bilang, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan yang jahat meninggalkan rancangannya. Maksudnya jangan tunggu dapat kesembuhan, jangan tunggu dapat berkat, baru kau meninggalkan jalan yang jahat, meninggalkan kejahatanmu dari sekarang saudara kasih. Dari hari ini saudara. Kalau kau pengen memang kau diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Jadi berkat, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bukan tunggu kau mendapat solusi dari pergumulanmu. Tapi mulai hari ini ketika kau mengalami apapun yang kau alami dalam hidup saudara. Dekatkan dirimu sama Tuhan. Waktu kau sudah diberkati jangan jauh. Karena biasanya hukumannya bisa lebih berat saudara kasih. Tapi tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetap berseru kepada Allah. Tetap muliakan Tuhan lewat kehidupan saudara. Slide selanjutnya. Setiap orang percaya harus tetap sadar bahwa ada banyak rencana indah yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pergumulanmu, masalahmu, persoalanmu hari ini harus jadi pelajaran. Bahwa Tuhan mengasihi saudara dengan luar biasa. Maka jika Tuhan menyapa dan memanggilmu hari ini, saudara kasih, dengarkanlah dan ikutilah kehendaknya. Percayalah Tuhan menuntun engkau kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Ikuti saja jalannya Tuhan, saudara. Ikuti saja apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Dan lihatlah Tuhan akan memberkati engkau di tempat yang sudah ditetapkannya dalam kehidupanmu. Jadi hari ini saudara kasih, sekali lagi Tuhan sudah panggil kita menjadi orang yang percaya kepadanya. Amin. Yang kedua, kalau kau mengerti Tuhan sudah panggil engkau, kau harus mulai lihat di mana kau dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan tugas panggilanmu. Mungkin kau sebagai pelayan Tuhan, mungkin hanya sebagai pendoa, atau mungkin hanya sebagai jemaat yang setia. Saudaraku terkasih, lakukan panggilan itu dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah, karena kalau kau sudah mengerti lalu kau menjauh dari Tuhan, itu namanya bunuh diri, saudara kasih. Kau sedang menghancurkan kehidupanmu. Hari ini kau harus tetap dekat dengan Tuhan, berseru kepada Allah. Di dalam naungan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti berkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Yang terakhir kita baca sama-sama slide terakhir. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang begitu baik. Kita mau katakan pujian saudara kasih, Bapakku datang. Bapakku datang. Mari kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku datang. Amin. Menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Katakan lagi, Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan
segala perkara. Hari ini Tuhan memanggil engkau untuk engkau menjadi pribadi yang setia kepadanya. Melakukan kehendak Allah, mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Supaya engkau menjadi alat yang diberkati Tuhan luar biasa. Dipakai menjadi alat memenangkan jiwa, memberkati banyak orang, mengenalkan Tuhan kepada banyak orang lewat kehidupanmu. Hari ini saudaraku terkasih, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, apapun kesibukanmu, apapun berkat-berkat yang kau terima dalam hidupmu, jangan menjadi penghalang engkau dekat dengan Tuhan. Tetap dekat dengan Allah, tetap berseru kepada Tuhan, tetap mendekatkan diri dengan Allah, dan percaya Tuhan yang akan menjadi kekuatan baru dalam hidup saudara. Tuhan yang akan menjadi kemenangan dalam hidup engkau, dan kau akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup saudara. Hari ini apapun pergumulanmu saudaraku terkasih, mari bawa dalam tangan Tuhan. Mari bawa dalam tangan Tuhan, dan kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan anugerah yang besar dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan panggil kita, Tuhan pasti perlengkapi kita. Tuhan panggil kita, Tuhan pasti kuatkan kita. Tuhan panggil kita, Tuhan pasti berkati kita berlimpah luar biasa. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Kalau kau berkata, Pak Pendeta, pergumulanku begitu berat, pergumulanku banyak, dan aku rindu dukungan doa, kau boleh mengangkat tangan, saya akan berdoa buat saudara. Arahkan hatimu pada Tuhan, percaya Tuhan sanggup tolong saudara. Bapak, kau melihat tangan-tanganmu, anakmu yang terangkat ya Tuhan. Hari ini mereka dengar firman, kalau Tuhan panggil mereka menjadi alatmu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi alat untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, mengenalkan Tuhan kepada banyak orang. Dan hari ini mereka datang pada Tuhan, tapi mereka punya pergumulan, mereka punya persoalan, mereka punya masalah, tapi mereka percaya Tuhan sanggup tolong mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kalau itu masalah sakit penyakit, hari ini hamba berdoa ada kesembuhan yang akan terjadi dalam hidup jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dengan luar biasa. Mujizat terjadi dengan dahsyat dan hebat. Kalau mereka mengangkat tangan karena mereka punya masalah keluarga ya Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kasih Allah turunlah dalam keluarga mereka. Pemulihan turunlah ya Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Dalam nama Yesus, jemaat-Mu, keluarganya akan diberkati berlimpah-limpah, dipulihkan dengan dahsyat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang mereka doakan dalam keluarga mereka, kalau orang-orang berkata itu mustahil, atau mungkin mereka berpikir bahwa itu tidak mungkin, kami percaya Tuhan, kami sanggup mengerjakannya, sanggup mengadakannya. Untuk itu hamba berdoa dalam nama Yesus, apa yang didoakan jemaat untuk keluarga mereka terjadi dalam nama Yesus. Tuhan berkati jemaat-Mu dengan luar biasa. Mereka yang punya masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, dagang, toko, apapun, Tuhan berkati tangan-tangan mereka, supaya apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil, dan mereka menjadi pribadi yang diberkati berlimpah-limpah. Karena kami tahu Tuhan kami hebat, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa, kami sanggup, Tuhan sanggup, kami percaya Tuhan sanggup melakukannya dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan yang luar biasa bagi kami, Kau Allah yang luar biasa. Ku nyanyi haleluya. Percaya Tuhan, kalau kami boleh dengar kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan, biar kami boleh terus dekat dengan Engkau, sumber kehidupan, sumber pengharapan dan kekuatan kami Bapa. Terima kasih untuk sebuah kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkati hamba-Mu Tuhan, dalam kehidupan keluarganya, dalam pelayanannya, dalam segala aspek dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan akan terus tambah-tambahkan, dan kemanapun hamba-Mu pergi, Tuhan akan selalu menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak.
Dan kalau sebentar Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami diberkati. Kami mau bawa persembahan kami, baik yang cash maupun yang kami akan transfer Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau bawa kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk jadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita akan bawa persembahan kita. Di depan sudah ada 2 kotak, silakan boleh maju. Sambil persembahan dijalankan kita angkat 1 2 pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan hidup. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kita boleh angkat pujian ini sama-sama. Katakan betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihara. Syukur bagimu. Mari kita boleh bersama-sama menaikkan pujian ini. Boleh bertepuk tangan bersama-sama. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan warta, saya persilahkan. Shalom Jemaat GBI Katarizo. Warta Jemaat Minggu 11 Januari 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa setiap hari Rabu pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel Poris Indah diadakan pada hari Kamis 15 Januari pukul 19.30 malam di rumah keluarga Bapak Susanto Alfon, Komsel Poris Gaga. Diadakan pada hari Jumat 16 Januari pukul 19.30 malam di gereja Komsel Cipondo. Diadakan pada hari Jumat 23 Januari di gereja. Ibadah doa pagi via Zoom setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi. Ibadah WBI diadakan pada hari Sabtu 24 Januari pukul 15.30 di gereja. Ibadah Katarizo Kids. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi di gereja. Mengundang anak-anak muda bertumbuh dan bergabung dalam komunitas ini. Ibadah KAG akan diadakan pada hari Sabtu 24 Januari pukul 18 di gereja. Ibadah KM2 diadakan 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu pukul 17. Ibadah akan dimulai di bulan Februari. Ibadah Raya Minggu JBI Katarizo diadakan 2 kali pada pukul 7 pagi dan pukul 9.30 pagi. Ibadah Raya 18 Januari 2026, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Haryanto Winata. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Ibu Yeni Pratiwi, Ibu Tio Kitli, Ibu Neneng Asparani. Panjang umur, sehat badannya dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Baptisan Selam diinfokan bagi jemaat yang rindu dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dapat mendaftar dan mengisi form ke sekretariat. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik dan tim besuk dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, katakan salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, hanya mengingatkan kembali ya,
khusus bagi para pengurus yang baru, mungkin sudah diingatkan juga dari sekretariat bahwa minggu depan akan ada pelantikan kepengurusan yang baru tahun 2026. Hanya satu kali di ibadah pertama. Untuk dress code-nya pakai yang pria pakai jas dan wanita biasanya blazer ya dan sejenisnya. Kemudian ada berita duka cita. GBI Katarejo, keluarga besar GBI Katarejo mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya ke rumah Bapa di sorga, yaitu saudari Cindy, putri dari Bapak Herman Chandra. Kiranya kekuatan dan penghiburan menyertai keluarga yang ditinggalkan. Ya, untuk ibadah penghiburan sekalian tutup peti nanti akan diadakan nanti malam ya, hari ini jam 7:30 malam. Karena itu Bapak Ibu yang mau ikut hadir boleh konfirmasi ke sekretariat, yang mau ikut dari gereja. Kalau yang langsung boleh langsung ke Rumah Duka Bontek Bio, Tangerang. Itu saja pengumuman tambahan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sekarang kita bangkit berdiri dan bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan atas kehidupan kami, selalu baru setiap pagi Tuhan. Kami bersyukur dalam persekutuan yang indah ini, yang penuh sukacita ini, Tuhan telah memberkati kami Tuhan. Karena itu biarlah hanya Tuhan diagungkan, ditinggikan atas setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu Tuhan mengajarkan kami dari kisah seorang Nabi Yunus Tuhan, untuk kami tidak lari dari panggilan kami. Kami dipanggil Tuhan untuk senantiasa dekat kepada Tuhan karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Dan kedekatan kami Tuhan membuktikan kami akan kesetiaan kami akan panggilan Tuhan. Dan kedekatan kami Tuhan menunjukkan bahwa kami butuh akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami, mengurapi kami, dan memberikan kami terus kekuatan yang baru atas setiap panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami, bahwa hidup kami adalah suatu panggilan yang berharga, yang mulia, yang dari Bapa di sorga. Mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima firman-Mu Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati juga urapi hamba-Mu Tuhan yang Tuhan pakai buat hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak. Biar kiranya berkati terus kesehatannya, berkati keluarganya, buat istri dan anaknya, limpahkan kasih anugerah-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, berkati setiap pelayanannya sebagai pendidik, ketua STT, bahkan sebagai ketua di yayasan-yayasan lainnya. Biar Tuhan berkati, limpahkan anugerah-Mu. Hikmat Allah dari surga terus memberkati hamba-Mu Tuhan. Biar lewat pelayan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan turut bersuka cita buat rekan-rekan kami berulang tahun minggu ini, buat Ibu Yeni Pratiwi, buat Ibu Tio Kitli atau Oma Joko dan Ibu Neneng. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan menyertai setiap anak-anak-Mu yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Bapak Herman atas kepergian putrinya yaitu saudari Cindy Tuhan. Kiranya penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai buat keluarga yang ditinggalkan. Berkati Tuhan nanti acara penghiburan dan tutup peti biar berjalan dengan baik Tuhan. Sampai proses pemakaran yang besok biar berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan menyerahkan Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarejo. Gereja ini berdiri teguh hingga saat ini semua karena penyertaan dan pertolongan kuat kuasa Tuhan. Karena itu Bapak, segala program kinerja yang ada kami serahkan ke tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan sehingga setiap kegiatan yang ada Bapak membawa kemuliaan nama Tuhan. Dan kami tidak menjauhkan dari persekutuan-persekutuan yang ada. Justru Tuhan
persekutuan ini, ibadah ini membawa kami kepada kekekalan, membawa kami semakin hidup dewasa di dalam Tuhan. Seperti itu yang Tuhan taruh visi di atas gereja ini untuk mendewasakan umat yang kudus kepunyaan Allah. Kami bawa Tuhan buat kesatuan gereja ini, baik itu mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat. Biar Tuhan berikan kami kesatuan hati. Kami bergandengan tangan Tuhan, melakukan setiap tugas yang Tuhan percayakan atas gereja ini. Dan kami melakukan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kami sama-sama dipersiapkan menjadi umat yang dewasa, umat yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar Tuhan berkati Bapak Gembala kami yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin atas gereja ini Tuhan. Biarlah urapan Tuhan, hikmat dari surga terus menyertai Bapak Gembala kami Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarga buat Ibu Gembala beserta anak-anaknya ada dalam kasih anugerah Tuhan. Pakai Bapak Gembala kami Tuhan untuk mempersiapkan kami jemaat Katarejo untuk menjadi umat yang militan, umat yang kudus kepunyaan Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Di akhir ibadah ini sebelum kami berpisah satu dengan lain, biar kami menerima doa berkat yang meneguhkan iman kami. Baik saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu oleh anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mau selalu bersyukur. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau bersyukur. Bapak Ibu yang ingin berdoa, saya persilahkan boleh mengambil waktu di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.